sobat-sobat PKN, ada kabar baik nih. Cerita Perintah Kaisar Naga sudah update. Oke, berikut Mimin sajikan videonya. Selamat nonton. Dan jangan lupa subscribe ya buat yang belum subscribe. Oke. Ketiganya berdiri di ruang terbuka, menunggu dengan tenang. Energi spiritual di udara semakin pekat, dan kesadaran pepohonan kuno itu dengan penasaran mengamati Chen Ping dan Jiang Suelan. Tidak ada permusuhan sama sekali, jelas bahwa King He telah memberitahu pohon-pohon kuno ini tentang tujuan mereka. Selama waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar habis, sebuah suara tua terdengar dari kedalaman hutan. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga ketiga orang tersebut. Tidak ada kemarahan atau permusuhan dalam suara itu, hanya sedikit rasa penyesalan dan perubahan nasib. Manusia, seharusnya kau tidak memasuki tempat ini. Ras roh dan ras manusia telah lama bermusuhan, tidak ada yang perlu dibicarakan. Mendengar itu, King He menunjukkan sedikit rasa tak berdaya di wajahnya dan berkata kepada Chen Ping, "Saudara Taois Chen Ping, ini tetua King Xuan, seorang tetua dari klan roh kami. Dia bertugas menjaga garis pertahanan terluar ini. Panglima akan segera tiba." Chen Ping tidak memperhatikan nada bicara tetua King Xuan. Sebaliknya, dia menghadap ke kedalaman hutan, mengepalkan tangannya sebagai tanda hormat, dan berbicara dengan suara tenang namun tegas. "Tetua King Xuan, saya Chen Ping. Saya datang ke sini tanpa niat untuk menyinggung klan roh. Ini adalah masalah hidup dan mati yang menyangkut ras roh, dan saya meminta audiensi dengan pemimpin ras roh." Saluran spiritual mengering, hutan ini akan segera mati. Jika tidak ada tindakan yang diambil, seluruh ras roh akan menghadapi kehancuran. Aku punya cara untuk memperbaiki urat-urat spiritual. Aku hanya ingin membahas kerjasama dengan klan roh untuk menyelesaikan krisis ini bersama-sama. Hutan itu terdiam sejenak. Suara tetua King Xuan terdengar lagi, nadanya diwarnai keraguan dan ketidakpercayaan. "Kau, seorang manusia, juga tahu cara memperbaiki pembuluh darah spiritual. Saluran spiritual adalah fondasi dari ras spiritual kita. Sejak zaman dahulu, hanya orang-orang dari ras spiritual kita yang mampu merasakan dan memperbaiki saluran spiritual. Bagaimana mungkin orang luar sepertimu memiliki kemampuan untuk memperbaiki urat-urat spiritual? Kurasa kau hanya menyebarkan rumor yang menimbulkan kepanikan untuk menipu kami agar mengizinkanmu masuk ke wilayah klan roh, dengan motif tersembunyi." Suara tetua King Xuan begitu lantang hingga membuat orang pusing. "Aku tidak melebih-lebihkan," kata Chen Ping, sambil mengeluarkan batu hitam yang lapuk itu lagi dan mengangkatnya tinggi-tinggi. "Tetua King Xuan, lihatlah batu ini. Ini adalah batu lapuk yang terbentuk setelah urat spiritual membusuk. Masih banyak lagi batu seperti ini di pinggiran hutan berkabut. Kekuatan kacau dalam diriku adalah kekuatan purba dari awal waktu. La meliputi segala sesuatu, memelihara segala sesuatu, dan dapat menahan kerusakan pembuluh darah spiritual serta memperbaiki pembuluh darah spiritual yang telah menipis. Saya bisa bersaksi di tempat, asalkan para penatua memberi saya kesempatan." Wajah Chen Ping tampak tulus, tanpa sedikit pun kepura-puraan atau kepura-puraan. Setelah beberapa saat, suara tetua King Xuan terdengar lagi. Nada suaranya mengandung sedikit keraguan dan keseriusan. "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Jika kau benar-benar bisa membuktikan bahwa kau mampu memperbaiki urat-urat spiritual, aku akan membawamu menemui pemimpin klan. Jika kau berani berbohong padaku, aku akan membuatmu binasa di bawah gapura kayu 7 cabang ini hari ini juga dan menjadi makanan bagi pohon-pohon purba." Penatua King Xuan memberi kesempatan kepada Chen Ping.
Terima kasih atas kebaikan Anda, Tetua. Chen Ping tersenyum. Dia menyatukan kedua tangannya sebagai tanda hormat ke arah kedalaman hutan, lalu berjalan menuju salah satu dari 7 pohon kuno tersebut. Terdapat retakan tipis pada batang pohon kuno itu, dan beberapa daunnya layu dan menguning. Hal itu jelas dipengaruhi oleh menipisnya sumber daya spiritual. Chen Ping mengulurkan tangannya dan meletakkan telapak tangannya di batang pohon kuno itu. Kekuatan kacau di dalam tubuhnya melonjak perlahan, dan cahaya ungu mengalir dari telapak tangannya ke pohon kuno. Kekuatan kekacauan itu lembut sekaligus mendominasi, dan seketika menyebar di sepanjang batang pohon purba hingga ke akarnya. Memberi nutrisi pada akarnya dan memperbaiki retakan pada tubuhnya. Beberapa saat kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Retakan pada batang pohon kuno itu perlahan mulai sembuh. Daun-daun kuning yang layu telah kembali hijau, memancarkan vitalitas yang melimpah. Bahkan energi spiritual di sekitarnya pun menjadi semakin terkonsentrasi. Ukiran rune di batang pohon itu menjadi semakin terang, berkilauan dengan cahaya hijau samar. Terdengar seperti sorak-sorai, seolah-olah mereka berterima kasih kepada Chen Ping. Suara tetua King Xuan terdengar lagi. Nada suaranya dipenuhi keterzenjing dan ketidakpercayaan. Ini benar-benar kekuatan kekacauan. Hal itu benar-benar dapat menyehatkan tanaman spiritual dan memperbaiki kerusakan. Tampaknya apa yang kau katakan itu benar, pembuluh darah spiritual memang benar-benar mengering. Chen Ping menarik tangannya dan mengepalkan kedua tangannya memberi hormat ke arah kedalaman hutan. Tetua, Anda bijaksana. Semua yang saya katakan adalah benar. Kerusakan pada urat nadi spiritual semakin parah. Jika tidak segera diambil tindakan, hutan ini akan segera menjadi zona mati. Klan rohmu juga akan binasa. Dengan rendah hati aku memohon kepada tetua untuk membawaku menemui pemimpin klan. Untuk membahas perbaikan urat nadi spiritual dan kerjasama dalam memerangi persekutuan ilahi. Hutan itu sunyi untuk waktu yang lama. Sampai-sampai Chen Ping dan Jiang Xuelan sama-sama mengira tetua King Xuan akan menolak lagi. Tepat saat itu, suara tetua King Xuan terdengar lagi. Nada suaranya mengandung sedikit keseriusan dan tekad. Baiklah, aku akan membawamu menemui kepala suku. Tapi aku harus memperingatkanmu, kepala suku itu memiliki temperamen yang sangat aneh dan prasangka yang mendalam terhadap manusia. Apakah kau bisa membujuknya atau tidak bergantung pada kemampuanmu sendiri? Jika kau tidak bisa membujuknya, bahkan jika kau memiliki kemampuan untuk memperbaiki urat spiritual, kau tidak akan bisa tinggal di wilayah klan roh, kata tetua King Xuan. Saya mengerti. Terima kasih, tetua. Chen Ping mengangguk, merasa lega. Dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk bertemu dengan kepala suku Eldar. Apapun kesulitan yang dihadapinya, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Bujuklah kepala suku Eldar untuk bekerja sama dengan mereka. Begitu dia selesai berbicara, sebuah cahaya hijau melesat dari kedalaman hutan dan mendarat di lapangan terbuka. Dia berubah menjadi roh tua yang lemah dan rapuh. Pria tua itu berambut abu-abu, berwajah kurus, dan berkulit biru pucat. Pupil matanya tampak seperti memiliki serat kayu yang mengalir di dalamnya. Dia mengenakan jubah biru panjang yang dipenuhi rune kuno, memancarkan aura yang kuat. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-8 alam abadi sejati, dan dia telah menyatu dengan hutan ini. Seolah-olah dia adalah bagian dari hutan ini.
Tetua King Xuan. King He membungkuk hormat kepada lelaki tua itu. Tetua King Xuan mengangguk, pandangannya tertuju pada Chen Ping. Matanya memancarkan campuran kompleks antara kejutan, keraguan, dan kewaspadaan yang hampir tak terlihat. Kau Chen Ping, kau memiliki kekuatan kekacauan di dalam dirimu. Memang benar, sayalah junior ini. Chen Ping menyatukan kedua tangannya sebagai tanda hormat kepada Tetua King Xuan. Junior Chen Ping memberi salam kepada Tetua King Xuan. Tetua King Xuan menatap Chen Ping dari atas ke bawah sejenak, lalu mengangguk. Lumayan, memiliki kekuatan kekacauan di usia semuda itu sungguh luar biasa. Sepertinya kau memang memiliki kemampuan untuk memperbaiki urat spiritual. Ayo, aku akan mengantarmu menemui pemimpin klan. Setelah mengatakan itu, Tetua King Xuan berbalik dan berjalan masuk ke dalam hutan. Chen Ping dan Jiang Xuelan saling bertukar pandang lalu mengikuti. King He tetap berada di bawah gerbang 7 kayu, terus menjaga garis pertahanan terluar ini. Tetua King Xuan berjalan di depan dengan langkah lambat. Sambil berjalan, ia memperkenalkan daerah itu kepada Chen Ping dan Jiang Xuelan, dan berkata, wilayah inti kami disebut alam kuno 10.000 roh. Di dalamnya tinggal semua anggota kian roh kami, serta tumbuhan dan makhluk spiritual kuno yang tak terhitung. Jumlahnya, pemimpin klan berdiam di bagian terdalam alam kuno 10.000 roh, di tempat yang disebut Istana Kayu Hijau, yang merupakan tempat suci klan roh kami. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan, melewati hutan lebat. Pohon-pohon di sini lebih tua dan lebih lebat daripada pohon-pohon di hutan berkabut. Batang-batang pohon tertutup lumut dan tanaman rambat, dan akarnya berkelok-kelok dan berpilin di tanah, membentuk penghalang alami. Energi spiritual berelemen kayu di udara begitu terkonsentrasi sehingga hampir mengembun menjadi cairan. Dengan menarik napas dalam-dalam, Anda dapat merasakan energi spiritual yang mengalir deras di dalam tubuh Anda, yang terasa sangat nyaman. Chen Ping terus menyebarkan indera ilahinya, dengan hati-hati merasakan pergerakan di sekitarnya. Dia bisa merasakan bahwa aura-aura kuat yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalam alam kuno yang dipenuhi berbagai roh ini. Tingkat kultivasi mereka berkisar dari peringkat ke-5 hingga ke-8 alam abadi sejati, dan beberapa bahkan memiliki aura yang mencapai peringkat ke-9 alam abadi sejati. Jelas sekali, mereka adalah anggota berpangkat tinggi dari ras Eldar. Selain itu, semua tumbuhan dan hewan spiritual di sini memiliki kesadaran masing-masing. Mereka hidup harmonis, bersama-sama melindungi alam kuno tempat tinggal semua roh ini. Suasananya dipenuhi kedamaian dan ketenangan, sebuah kontras yang mencolok dengan dunia kejam di luar sana. Jiang Xuelan perlahan-lahan menjadi santai. Cahaya ilahi berwarna biru es yang mengelilinginya secara bertahap berharmoni dengan energi spiritual atribut kayu di sekitarnya. Mereka tidak lagi saling menolak seperti sebelumnya. Dia memandang bunga-bunga dan tanaman eksotis di sekitarnya, dan makhluk-makhluk ajaib yang bergerak di hutan, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Dia belum pernah melihat tempat seperti ini sebelumnya. Tidak ada perselisihan, tidak ada pembunuhan, hanya kedamaian dan ketenangan. Ini seperti surga di bumi. Setelah berjalan sekitar setengah jam, sebuah lembah luas terbentang di depan. Lembah itu sangat luas, saking luasnya sampai-sampai tampak membentang sejauh mata memandang, seperti sebuah dunia kecil yang berdiri sendiri. Napas Chen Ping langsung terhenti saat itu. Lembah itu dipenuhi dengan pepohonan kuno yang sangat besar. Beberapa batang pohon memiliki ketebalan seperti gunung kecil, sehingga membutuhkan ratusan orang untuk mengelilinginya. Beberapa pohon memiliki tajuk yang menjulang tinggi ke awan, menjangkau lurus ke langit.
Beberapa akar pohon berkelok-kelok dan berpilin di tanah, membentuk jembatan dan platform alami. Sebuah aliran jernih mengalir di antara pepohonan kuno. Aliran sungai itu sangat jernih, dan kelopak bunga berwarna-warni mengapung di permukaannya. Aliran sungai yang gemericik mengeluarkan suara yang jernih dan merdu, seperti sebuah balada yang indah. Tanah itu dipenuhi dengan berbagai macam bunga dan tanaman eksotis. Sebagian memancarkan cahaya lembut dalam kegelapan, sementara yang lain bergoyang perlahan tertiup angin. Beberapa di antaranya masih melantunkan doa dengan lembut, mengeluarkan aroma yang samar. Energi spiritual berelemen kayu di udara begitu terkonsentrasi sehingga hampir mengembun menjadi tetesan air. Menghirupnya membuat seseorang merasa segar dan bersemangat, serta membuat energi spiritual di dalam tubuh menjadi sangat aktif. Namun tatapan Chen Ping tidak terpaku pada pemandangan indah ini. Pandangannya tertuju pada pohon pinus kuno yang berada jauh di dalam lembah. Pohon pinus kuno itu lebih besar dari pohon manapun yang pernah dilihatnya. Batang pohon itu setebal istana megah, sehingga membutuhkan ratusan orang untuk mengelilinginya. Kulit kayunya retak dan dipenuhi bekas-bekas waktu, seolah-olah telah berakar di sini sejak zaman dahulu kala. Selama bertahun-tahun, tempat ini telah menyaksikan perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Kanopi pepohonan menghalangi sinar matahari, menyelimuti seluruh lembah dalam naungan. Ranting dan daunnya rimbun dan hijau, memancarkan vitalitas yang kuat. Akar-akar pohon pinus kuno itu menjulang dari tanah, membentuk anak tangga alami. Saluran itu berkelok-kelok ke atas, mengarah ke lubang besar di batang pohon. Rongga pohon itu luas dan terang, dengan tirai yang terbuat dari sulur dan bunga yang tergantung di pintu masuk. Aroma samar tercium dari tirai pintu. Seorang pria parubaya berdiri di depan lubang pohon. Dia bertubuh tinggi dan berwajah tegas. Rambutnya yang panjang dan berwarna biru terural di bahunya dan berkibar tertiup angin. Kulitnya berwarna biru muda, dan pupil matanya berwarna hijau tua. Pupil matanya tampak berkilauan mengikuti serat kayu, memancarkan aura yang tenang namun kuat. Dia mengenakan jubah yang terbuat dari anyaman daun dan sulur. Beberapa bunga liar tak bernama menghiasi jubah panjang itu, memancarkan aura halus yang berpadu sempurna dengan lingkungan sekitarnya. Tingkat kultivasinya mencapai peringkat ke-9 dari dewa sejati. Aura tempat itu setenang gunung, menyatu sempurna dengan seluruh lembah. Dia tampak seperti penguasa alam kuno yang dihuni oleh banyak roh ini, dan setiap gerakannya memancarkan keagungan yang tak terbantahkan. Itulah kepala klan roh kita, kepala Kingmu. Tetua King Xuan berhenti dan berbicara kepada Chen Ping dengan suara rendah, nadanya penuh hormat. Pemimpin klan itu telah hidup selama 100.000 tahun dan tingkat kultivasinya tak terukur. Orang yang paling kuat di antara klan roh 16 langit kami, dan juga penjaga alam kuno 1000 roh ini. Kamu harus berhati-hati dengan ucapanmu dan jangan sampai menyinggung pemimpin klan, instruksi tetua King Xuan. Chen Ping mengangguk, hatinya dipenuhi kekaguman. Tingkat kultivasinya yang berada di peringkat ke-9 alam abadi sejati lebih kuat daripada musuh manapun yang pernah dia hadapi sebelumnya. Sekalipun dia memiliki kekuatan kekacauan, hampir mustahil baginya untuk mengalahkan kepala suku Kingmu. Namun dia tidak menyerah, dia tahu ini adalah satu-satunya kesempatannya. Apapun kesulitan yang dihadapinya, dia harus membujuk kepala Aoki untuk bekerja sama dengan mereka. Tetua King Xuan memimpin Chen Ping dan Jiang Suelan perlahan ke lubang pohon dan berhenti.
Dia membungkuk dengan hormat dan berkata dengan suara penuh hormat, "Kepala suku, orang tersebut telah dibawa." Dia adalah Chen Ping, yang memiliki kekuatan kekacauan di dalam dirinya. Mereka mengklaim dapat memperbaiki urat spiritual klan roh kita yang telah menipis dan bahkan ingin membahas kerja sama dengan kita untuk bersama-sama melawan aliansi klan dewa. Ketua Kingmu tidak berbicara, bahkan ia tidak melirik Tetua King Xuan. Tatapannya tertuju pada Chen Ping. Tatapan matanya begitu dingin sehingga seolah langsung menurunkan suhu di sekitarnya. Tidak ada emosi dalam tatapan itu, hanya pengamatan yang meremehkan. Seolah-olah mereka sedang memandang seekor semut yang tersesat ke wilayah mereka, dengan sedikit rasa jijik dan acuh tak acuh. Tatapannya tertuju pada Chen Ping untuk waktu yang lama. Dia mengamati Chen Ping dengan saksama, seolah mencoba melihat menembus dirinya sepenuhnya, luar dan dalam. Kemudian, pandangannya beralih ke Jiang Xuelan dan menyapu pandangannya ke seluruh tubuh wanita itu. Dia mundur lagi, matanya masih dingin dan tidak berubah. Umat manusia. Akhirnya kepala suku Aoki berbicara, suaranya dalam dan bergema, seperti angin yang bertiup melalui hutan pinus. Dengan tekanan yang sangat kuat, ia menyelimuti Chen Ping dan Jiang Xuelan. Ras roh dan ras manusia adalah musuh bebuyutan, dan tidak pernah ada hal yang perlu dibicarakan di antara mereka sejak zaman kuno. Kalian manusia itu serakah dan licik. Kalian menebang pohon-pohon kami, memetik tanaman obat kami, dan menghancurkan rumah-rumah kami. Tangannya berlumuran darah klan roh kita. Sekarang kau datang ke sini lagi, trik apa yang sedang kau coba lakukan? Tal, aura yang menekan itu sangat kuat, aura seorang dewa sejati tingkat 9, menghantam Chen Ping seperti gunung. Kekuatan kacau di dalam tubuh Chen Ping secara otomatis aktif, dan perisai cahaya ungu langsung terbentang, menghalangi kekuatan yang menindas. Wajahnya sedikit pucat, tetapi matanya tetap tegas, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Jiang Xuelan juga merasakan tekanan yang kuat itu. Kekuatan Dewa Es di dalam dirinya meledak seketika, dan perisai cahaya biru es terbentang, nyaris menghalangi kekuatan yang menindas. Alisnya berkerut, dan ekspresinya tampak agak tidak menyenangkan. Tekanan dari seorang dewa sejati kelas 9 sungguh terlalu berat. Meskipun dia adalah pewaris Dewa Es, hal itu masih agak sulit baginya untuk ditanggung. Chen Ping menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat mengepalkan tangannya memberi hormat kepada kepala Kingmu. Suaranya tenang namun tegas. Pak Ketua Aoki, saya Chen Ping, seorang junior dari Tentara Perlawanan Manusia Lembah Bebas. Aku datang ke sini bukan untuk menyinggung klan roh, atau untuk bermain-main. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi klan roh, yang harus dibicarakan dengan pemimpin klan. Chen Ping tetap tenang dan tanpa ekspresi. Pasukan perlawanan. Bibir Ketua Aoki sedikit melengkung ke atas, memperlihatkan senyum dingin. Senyum itu penuh dengan penghinaan dan ejekan. Kalian manusia yang menentang persekutuan para dewa adalah urusan kalian sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan ras roh kami. Kaum Eldar tidak akan berpartisipasi dalam konflik apapun. Kalian berperanglah, dan kami akan menjalani hidup kami. Kami sedang mengurus urusan kami sendiri. Anda tidak perlu mencoba membodohi saya dengan masalah hidup dan mati ini. Ketua Aoki sama sekali tidak mempercayai perkataan Chen Ping. Chen Ping menatap kepala klan kayu hijau dengan tatapan tegas, tak tergoyahkan sedikit pun. Ketua klan Kingmu,
Jika klan roh benar-benar dapat tetap tidak terlibat, junior ini tidak akan datang mengganggu Anda. Tapi kau tidak bisa melakukannya. Kau lebih tahu ambisi aliansi Protoss daripada aku. Mereka telah menaklukkan manusia, manusia buas, iblis, dan hantu. Target mereka selanjutnya adalah kalian, ras roh. Alasan mereka belum mengambil tindakan terhadap ras roh adalah karena mereka merasa bahwa ras roh tidak memiliki nilai bagi mereka untuk saat ini. Lagi pula, batasan ras roh sangat kuat, dan mereka tidak ingin membayar harga yang terlalu tinggi. Namun begitu mereka menaklukkan ras lain dan bebas berurusan dengan mereka tidak akan ragu untuk berbalik melawan Eldar. Sekuat apapun batasan ras rohmu, bisakah itu menghentikan pasukan aliansi ras dewa? Bisakah itu menghentikan para ahli tingkat Golden Immortal? Kata-kata Chen Ping menghantam hati Aoki seperti pukulan palu yang berat. Mata kepala Aoki sedikit menyipit. Sikap acuh tak acuh di matanya perlahan-lahan digantikan oleh sedikit keseriusan. Dia telah hidup selama 100.000 tahun, menyaksikan bangkitnya aliansi dewa, dan melihat kehancuran ras yang tak terhitung jumlahnya. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa ambisi aliansi dewa adalah untuk menguasai seluruh 16 surga. Tidak ada ras non-ilahi yang dapat tetap tidak terpengaruh. Apa yang dikatakan Chen Ping itu benar. Dia hanya tidak mau mengakuinya atau menghadapinya. Apakah kamu mengancamku? Suara kepala Aoki semakin dingin, dengan sedikit nada amarah yang hampir tak terdengar. Dia adalah patriark klan roh dan penguasa alam kuno 1000 roh. Belum pernah ada seorang pun yang berani berbicara kepadanya seperti itu sebelumnya. Anggota junior ini tidak berani mengancam pemimpin klan, anggota junior ini hanya menyatakan fakta. Suara Chen Ping tetap tenang, tanpa sedikit pun rasa takut. Kekuatan aliansi Protoss semakin meningkat, begitu pula ambisi mereka. Jika kaum Eldar terus bersembunyi di sini dan tidak bergabung dengan ras lain, mereka akan ditaklukkan oleh aliansi dewa cepat atau lambat. Pada saat itu, bukan hanya alam kuno yang dihuni oleh banyak roh ini akan dihancurkan, tetapi semua anggota ras roh akan diperbudak oleh para dewa, atau bahkan dibunuh. Saya datang ke sini hari ini untuk mencari kerjasama dengan klan roh. Kami membantu klan roh memperbaiki urat roh dan menyelesaikan krisis penipisannya. Kaum Eldar membantu kita melawan aliansi para dewa dan bersama-sama kita melindungi rumah kita. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan, yang bermanfaat bagi kita berdua. Ketua Aoki tetap diam.